Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita masih bisa bertatap muka melalui media sosial. Kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat umur, nikmat badan. Mudah-mudahan dengan anugerah ini semua kita bisa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya kita diciptakan tiada lain kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat seiman, sholawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kekasih kita, dengan lapas Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari kita perbanyak lisan kita dengan sholawat. Harapan kita bisa berjumpa beliau nantinya di yaumil akhir dan mendapatkan syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Betapa rindu hatiku ingin dekat dengan kekasihku, datang ke kota Madinah, mengunjung melepaskan dahaga jiwaku, mengunjungimu ya Muhammad. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habibi, ya Nabi Allah. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habibi, ya Rasulullah. Betapa rindu hatiku ingin dekat dengan kekasihku, datang ke kota Madinah, melepaskan dahaga jiwaku, mengunjungimu ya Muhammad. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habibi, ya Rasulullah. Sahabat seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang baik ini saya akan membacakan surat Al-Imran ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tafawna ujurukum yaumal qiyamah. Faman zuziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Allah SWT berfirman yang artinya tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian, dan pada hari kiamat final daripada segala kehidupan yang pernah kita lewati akan disempurnakan balasannya. Dan balasan itu akan berakibat kita berakhir apakah di dalam neraka atau di dalam surga. Ini ada dua tempat, tidak neraka, surga. Kalau tidak surga, ya neraka. Tidak ada di antaranya. Nah, jadi itu perlu kita pikirkan bersama. Kalau tidak di dalam neraka, di dalam surga. Maka Allah SWT mengatakan, barang siapa dijauhkan dari neraka, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Dan mereka inilah orang-orang yang beruntung. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah tipu-tipu
daya belaka yang bisa memperdaya kita, tertipu kita oleh dunia. Jadi secara keseluruhan, mari kita ingat bahwa kita ini akan mati. Kita akan menjadi calon mayat. Dan kita pikirkan apakah kita akan selamat nanti pada hari kiamat atau tidak. Sesungguhnya Allah SWT melalui ayat ini mengingatkan kita agar kita berpikir apa yang akan kita alami setelah kematian. Untuk itu, mari kita berbekal. Dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa takuni ya ulil albab. Artinya Allah SWT mengatakan berbekallah kalian dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa, wahai orang-orang yang berakal. Jadi selagi kita punya akal, wajib bagi kita untuk membekali diri kita dengan takwa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan ittaqillaha haitsumma kunta wa atbi'in sayatal hasanatam huha wa khuliqin nas bi khulqin hasan. Bertakwalah kalian dalam segala keadaan, dimanapun dan apapun situasi yang kalian hadapi, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala ada kelalaian, kekurangan, kekeliruan, kesalahan, maka perbaiki. Sesungguhnya perbaikan itu akan menghapus dosa-dosa yang telah tidak sengaja ataupun sengaja yang kita lakukan. Dan perlakukanlah manusia dengan akhlak mulia. Jadi ada dua inti daripada sunnah Rasulullah SAW ini, bahwa kita disuruh bertakwa dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun, dan memperlakukan manusia dengan akhlak yang mulia. Artinya hablum minallah dan hablum minan nas itu kunci utama. Tidak serta-merta kita hanya beribadah khusus menjaga hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi juga kepada manusia. Manakala kita menjaga hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik, tetapi jahat kepada manusia, maka alamannya tidak nyampai. Ya. Kita baik kepada sesama manusia, baik akhlak kita, baik perilaku kita, tetapi tidak pernah sholat misalnya, tidak pernah berinfak, maka alamat juga tidak akan sampai. Sebagaimana tadi, yang selamat akan masuk surga, ya kan? Maka itu jauh dari makna daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu kita harus pandai-pandai memilah-milah prioritas amalan apa yang paling utama yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan as-sholatu ala waqtiha, birrul walidain, al-jihadu fisabilillah. Jadi 3 amalan yang paling utama dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sholat tepat waktu, berbakti kepada kedua orang tua, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena terbatasnya waktu, yang utama adalah sholat. Karena sholat ini adalah cahaya, petunjuk, dan akan menyelamatkan kita hingga hari kiamat. Jadi mari kita dirikanlah sholat dengan khusyuk dan pelihara semua sholat. Hafizu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Pelihara semua sholat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man hafazu 'alaiha kanat lahu nurun wa buhana wa najata yaumal qiyamah." Paman wa man lam yuhafiz 'alaiha wa lam yakun nur wala najah wala burhan wala najah. Wa kana yaumal qiyamati ma'al qarun wa fir'aun wa haman wa ubay bin khalaf. Barang siapa memelihara salat dengan baik, dia akan mendapatkan petunjuk, cahaya, dan keselamatan hingga pada hari kiamat. Namun sebaliknya, barang siapa acuh, lalai, maka dia tidak akan mendapatkan petunjuk,
cahaya dan keselamatan itu, dan pada hari kiamat mereka akan berkumpul bersama kaum Fir'aun, Korun, Haman, dan Ubay. Maka mari kita pikirkan, paksakan diri kita untuk mendirikan sholat dengan khusyuk dan tepat waktu, terpelihara. Kalaupun masih malas, dipaksakan. Itu salah satu obatnya. Kita paksakan, mudah-mudahan lama-lama kita terbiasa, dan kebiasaan ini menjadi kebutuhan. Kita yang butuh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa sholat ini adalah amalan yang paling utama dihisab nantinya pada hari kiamat. Manakala sholat kita baik, maka kita akan menjadi orang yang beruntung dan menang. Manakala sholat kita lalai, celaka, ceroboh, asal-asalan, maka kita akan menjadi orang yang rugi. Inna awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal kiamati min amalihi sholatu. Fa in solahat pakut aflaha wa anja, wa in pasadat pakut khoba wa khosir. Gitu. Jadi sahabatku semua, mari kita melalui ayat ini, kullu nafsin za'iqatul maut, bahwa kita akan ingat mati, dan kita perlu persiapan diri dalam rangka menghadapi hari kiamat yang akan mendapat balasan sesempurnanya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita bersama. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa sairil muslimin wa muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.